Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan perkuliahan offline. Karena kan hari ini ada acara lebih halal di UIN Bandung. Kemudian sebelum mulai, saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan para mahasiswa sehat selalu. Ya, untuk kehadiran seperti biasa, Anda tinggal menulis daftar di bawah ini. Mulai perkuliahan hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat, di mana kita berbicara tentang ada pendidikan keluarga dan ada pendidikan masyarakat. Pendidikan keluarga itu, ya, menurut Ki Hajar Dewantara merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting. Karena sejak munculnya peradaban manusia sampai sekarang, kehidupan keluarga selalu mempengaruhi atau merupakan tempat yang subur bagi tumbuhnya budi pekerti dan diri manusia. Jadi ketika anak lahir, maka pendidikan itu sudah dimulai. Dalam ajaran Islam, pendidikan itu atau belajar itu dimulai dari mulai buayan ibu, dari mulai lahir sehingga akhir hayat. Ya. Jadi minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu pendidikan yang ada di. Jadi mulai belajar apapun ada di keluarga. Dan keluarga mempunyai kewajiban yang luar biasa untuk mendidik anaknya. Apa sebenarnya fungsi keluarga dalam pendidikan? Yaitu fungsi edukasi. Mendidik hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan praktis yang dilalui oleh anak. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Mereka bersosialisasi, ada orang yang lebih tua, ada yang lebih muda, ada kakak, ada adik, ada anak tunggal, ya, ada saudara, ada segala macam, mulai bersosialisasi bagaimana etika terhadap orang yang lebih tua, bagaimana etika terhadap yang lebih muda, bagaimana cara makan, segala macam. Itu terlihat sosialisasi bagaimana hubungan yang baik antara anak dan orang tua, saudara, adik, kakak, atau anak tunggal. Fungsi lain adalah fungsi proteksi. Jadi rumah itu adalah perlindungan. Anak dilindungi, makanya anak kecil itu selalu diawasi, dinasihati, ya, dan segala macamnya. Juga fungsi afeksi membangun perasaan untuk berbagi, ini yang dimiliki oleh kita, ini hak kita, dan segala macamnya. Mulai terbangun, itu di keluarga semua. Merasa terlindungi, dididik, diajari etika, kemudian diajari religiulitas, di mana orang tua sering mengajarkan nilai-nilai agama, mengajak sholat, ya, pergi ke masjid, dan segala macamnya. Kemudian fungsi ekonomi, di mana anak memahami bagaimana nilai-nilai ekonomi yang ada di keluarga. Ini milik dia, ini milik orang lain, ini uangnya jumlahnya sekian, uang sekian. Kemudian fungsi rekreasi. Di keluarga itu kadang-kadang anak tersenyum dan segala macam. Dan terakhir adalah fungsi biologis. Biologis itu sudah membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Nah, peranannya apa? Pengalaman pertama, anak itu ada di keluarga. Kemudian menjamin emosional anak. Dia ketika marah, apa yang harus dilakukan, dinasihati, dan segala macam. Menanamkan nilai moral. Tadi sudah saya jelaskan. Ini yang boleh dikatakan pada orang tua, ini yang boleh diinikan, menghormati, juntangan, salam, dan segala macamnya itu ada di keluarga. Kalau orang tuanya sudah terbiasa memanggil binatang, maka anaknya akan mengikuti. Pendidikan orang tua di rumah itu menjadi miniatur kehidupan yang ada di anak-anak gitu. Kemudian pendidikan dasar sosial, mereka harus memahami aspek-aspek sosial, memahami orang lain, memahami keberagaman dan segala macamnya. Dan kemudian peletakan nilai-nilai keagamaan. Biasanya kalau orang tua agamanya A, di Islam semua anaknya kayak begitu.
Nanti mereka akan mencari penguatan-penguatan, pendidikan keagamaan di rumah. Nah, meskipun sekarang mulai kelihatan luntur, ada orang-orang tertentu yang nilai agamanya rendah, tapi orang-orang tua tertentu yang mereka memasukkan ke pesantren atau memanggil guru ngaji itu di dalam anak diajarin sholat berjamaah dan segala macamnya. Nah, setelah itu ada yang namanya pendidikan sekolah. Nah, pendidikan sekolah itu rata-rata mulai dari playgroup, dan nanti ada bahasan khusus pendidikan usia dini. Nah, kemudian untuk apa pendidikan di sekolah itu? Yang pertama adalah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Yang dimaksud pekerjaan bukan pekerjaan yang hebat, pekerjaan tugas-tugas yang berkaitan dengan dirinya. Ya, pekerjaan dirinya, bagaimana memakai baju, memakai sepatu itu tuh yang rendah. Lama-lama memang untuk jenjang-jenjang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih luas. Memberikan keterampilan dasar untuk bagaimana menulis, membaca gitu. Membuka kesempatan perbaikan nasib. Pendidikan bagaimanapun menjadi tonggak ukuran orang untuk memiliki kecerdasan. Orang-orang bodoh itu biasanya dibodohi. Tapi orang yang paham, dia susah untuk dibodohi. Kita lihat dalam fakta kehidupan keseharian. Banyak orang-orang yang nasibnya seperti itu, salah satu penyebabnya adalah pendidikan. Kalaulah Anda menemukan misalnya orang-orang yang mereka tidak mengikuti pendidikan formal, kemudian dia berhasil, tapi dia pernah mengikuti pendidikan sekolah, bisa membaca, bisa menulis, nah itu dasarnya. Kemudian menjadikan tenaga pembangunan. Untuk membangun negara ini tidak cukup dengan ongkang kaki, butuh pendidikan. Coba kita lihat, tenaga-tenaga kerja asing datang ke sini, mereka berpendidikan. Kalau kita tidak berpendidikan, kita dibabat. Kita kalah. Gitu. Membantu memecahkan masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang ada dalam kehidupan manusia itu terus berkembang dan berubah. Berubah, dan berubah. Dulu ketika saya seusia Anda, nggak ada yang namanya HP, nggak ada yang namanya teknologi yang membuat Anda bisa mencari apapun. Sekarang sudah. Nah, dengan pendidikan kita mencoba membangun, menetralisasikan kebudayaan, nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia itu ditradisikan atau ditransmisikan, dipindahkan melalui pendidikan. Ya. Kalau tidak ada pendidikan, maka itu budaya-budaya yang kita miliki juga akan hilang. Membentuk manusia yang sosial. Kita datang ke sekolah itu dengan beragam, ada anak tunggal, anak orang kaya, anak orang miskin, anak segala macamnya dengan sosial, budaya dan segala macam yang berubah, maka yang melakukan sosialisasi. Nah, kemudian mentransformasikan, beda mentransmisikan itu menyimpan. Kalau mentransformasikan adalah bagaimana memindahkan nilai-nilai budaya yang ada di kita, baik secara mikro maupun makro, supaya anak memahami. Ya, jadi kita harus tahu bagaimana caranya, ini sekolah. Sopan santun terhadap guru, komunikasi dengan guru, Anda juga dengan dosen, ada etika-etika tertentu, yang itu budaya-budaya yang positif gitu. Ya. Kemudian karakteristik proses pendidikan di sekolah. Pendidikan dilaksanakan secara khusus dan terbagi jenjang yang dimiliki hubungan hierarkis. Nah, ada anak tiba-tiba dari kelas 1 langsung ke perguruan tinggi. Harus melalui tahapan-tahapan SD, SMP, SMA. Nanti ada konsep yang berkaitan dengan akselerasi. Kemudian usia anak dididik ke suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Usianya itu tidak sama semua. Apalagi di perguruan tinggi. Di bawah saja ada yang usia 6 tahun sudah masuk, ada 7 tahun, ada 8 tahun. Yang mereka bersatu, homogen. Ya, idealnya sih sama itu. Kemudian waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Anda tahu playgroup berapa, TK berapa, SD berapa, SMP berapa, SMA berapa. Itu dilalui. Untuk apa? Untuk proses pembangunan karakter, pembangunan pengetahuan dan segala macamnya. Kita tidak bisa loncat karena memang taraf berpikir manusia itu bertahap juga. Materi diisi pendidikan lebih menitik beratkan pada akademis dan umum. Jadi bedanya di rumah dengan di sekolah, aspek akademik dan aspek umum itu muncul. Nggak ada yang namanya pendidikan di rumah itu orang tua mengajarin fisika, kimia, matematik. Enggak, mereka lebih etika, nilai, moral. Meskipun nanti diperkuat di pendidikan.
Adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan masa yang akan datang. Sehingga pendidikan selalu berubah di sekolah itu untuk apa? Untuk mengantisipasi masa depan orang yang dididik. Zaman selalu berubah. Dulu mungkin tidak ada tenaga kerja Cina yang masuk ke kita berbondong-bondong. Sekarang mulai berbondong-bondong. Kalau Anda tidak dididik, Anda tidak memiliki pengetahuan yang memadai, Anda tersisih. Ya. Sejarah sudah membuktikan kehancuran negara kita dulu karena pendidikan negara kita hancur. Bisa dipecah belah. Nah, maka kenapa kita merdeka? Merdeka itu karena pendidikan juga. Tentara orang Belanda lupa dia mendidik anak-anak dengan politik etnis. Mendidik, sudah mendidik, ternyata orang-orang mulai paham bahwa dia dijajah, dia diperas dan segala macam, mereka melawan. Maka lahirlah yang namanya kemerdekaan. Itu pendidikan. Fungsi dan peran pendidikan sekolah mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Ya, manusia memiliki kecerdasan tertentu. Kemarin teman-teman sebagian mungkin pernah mengikuti webinar tentang kecerdasan yang saya bahas. Kemudian spesialisasi. Spesialisasi itu ada spesialnya matematik. Matematik apa? Pendidikan. Itu ada. Ada di SMA ada IPA, IPS gitu. Mata pelajaran juga spesialisasi. Kemudian efisiensi. Waktunya ditentukan efisien gitu ya. Sosialisasi tadi sudah jelas, konversasi dan transmisi kultur, nilai-nilai budaya dibangun sana, kemudian transmisi dari rumah ke masyarakat. Jadi kalau hanya di sekolah saja, hanya di rumah saja, mereka terbatas sekali. Memang sekarang sudah ada pendidikan homeschooling, tapi homeschooling belum begitu masyarakat. Tetap saja secara formalitas masih butuh pengakuan. Kemudian ada yang namanya pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat itu apa? Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, pertama, baik melalui jenjang sekolah, luar sekolah, maupun tidak dikembangkan di luar sekolah. Nanti ada pembahasan khusus. Kemudian lembaga pemasyarakatan atau kelompok sosial masyarakat, baik langsung maupun langsung, ikut mempunyai peran dalam proses pendidikan. Anda tahu, misalnya di masyarakat ada posyandu, ada kalang taruna, itu mendidik masyarakat juga. Kemudian dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Nah, maksudnya pendidikan sekarang keluarga petani, ya, mereka membentuk kelompok tani, kemudian bentuk melatih untuk menanam yang efektif, melatih segala macam, itu pendidikan yang dibangun di masyarakat. Nah, kemudian sistem pendidikan di Indonesia. Konsep tentang pendidikan Indonesia itu terdiri dari pendidikan nasional merupakan usaha sadar. Membangun masyarakat yang Pancasila. Kenapa Pancasila? Karena negara kita berdasarkan Pancasila. Ada 5 sila. Dengan 5 sila itu maka dibangun nilai-nilai ketuhanan, dibangun nilai-nilai religiusnya, ya, nilai-nilai religiusnya sampai keadilan sosial. Jadi dibangun keadilan-keadilan. Oleh karena itu kebijakan pendidikan di Indonesia itu pendidikan menjadi wajib dan pendidikan dasar menjadi yang paling wajib sehingga mereka diberi, pemerintah menyelenggarakan pendidikan yang gratis gitu ya. Kemudian sistem pendidikan nasional merupakan salah satu bagian dari sistem pembangunan nasional. Jadi antara pendidikan dengan pembangunan nasional itu bersinergi. Pembangunan nasional membutuhkan tenaga terdidik. Pendidikan membangun, melahirkan orang-orang yang terdidik gitu. Jadi sinergi. Kemudian masukkan sistem pendidikan nasional adalah masyarakat. Jadi masyarakat yang dididik. Masyarakat yang dididik, mereka dicerdaskan untuk mengisi pembangunan ini. Kemudian proses yang dilakukan dalam sistem pendidikan nasional dewasa ini adalah proses sosialisasi. Jadi bagaimana kita membangun penguatan-penguatan sosial yang melahirkan ya masyarakat-masyarakat yang kuat secara ekonomi, sosial, teknologi gitu. Meskipun kita belum sepenuhnya optimal. Bagaimana jenjang pendidikannya Indonesia? Ada yang pendidikan formal. Pendidikan formal itu pendidikan yang formal. Salah satunya pendidikan dasar, formal itu SD, SMP. Pendidikan menengah itu SMA, SMAK, dan segala macamnya. Kemudian perguruan tinggi, ini formal. Formal waktunya formal, kemudian ijazahnya juga formal, ada lembar-lembar segala. Kemudian ada yang namanya pendidikan
non formal. Banyak pendidikan non formal itu, ada pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan. Ini tidak dalam bentuk formal gitu. Ada lembaganya, ada segala macam. Ada lembaganya, tempatnya, ada gurunya yang ini bisa tidak formal gitu, kelompok belajar, lembaga pelatihan dan segala macamnya. Nah, yang ini meskipun mengeluarkan sertifikat atau ijazah, itu dengan waktu yang tidak seperti di pendidikan formal. 3 tahun keluar SD, 3 tahun SMP. Kalau yang ini bisa jadi orang dilatih 2 minggu dapat sertifikat. Nah, kemudian dan segala macamnya. Ya. Kemudian pendidikan informal. Nah, pendidikan informal adalah yang dilakukan oleh keluarga, lingkungan, berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil informal diakui sama dengan pendidikan formal. Itu yang tadi saya jelaskan, ada orang tua tertentu yang mereka mulai tidak percaya pada sekolah. Maka dia mendatangkan guru ke sekolah, melatih anaknya untuk membaca, menulis. Nah, cuman pola pendidikan yang dilakukan dengan cara ini memungkinkan orang-orang, anak-anak tertentu bisa dilatih lebih efektif, cuman unit cost-nya, biayanya lebih mahal dibandingkan dengan pendidikan yang massal seperti pendidikan formal. Sekolah 30 orang, gurunya 1 orang. Ya. Rumah hanya 2 orang, gurunya 1 orang, atau lu orang 1 orang, 1 orang 1 mata pelajaran. Kalau gurunya 100, kalau mata pelajarannya ada 11 mata, kan berarti 11 orang. Orangnya pasti banyak. Kalau semakin banyak orang yang menjadi pendidik, maka semakin tinggi biayanya. Tapi semakin banyak orang yang mengikuti pendidikan, semakin sedikit gurunya, maka semakin murah. Karena tanggung bersama, gotong royong. Nah, kemudian ada jenis pendidikan lain, yaitu pendidikan khas keagamaan. Itu pesantren. Lembaga pendidikan tertua, pesantren. Ya, pesantren Indonesia itu masuk ajaran Islam. Nah, pesantren, ya tujuannya adalah membina warga negara berkepribadian Muslim. Pesantren hanya untuk orang Muslim, gitu. Sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kemudian menanamkan rasa keagamaan dari segi kehidupan, serta orang berguna bagi agamanya, masyarakat, dan negara. Tetap kita tidak bisa lepas dari negara. Ya. Mendidik santri, nah bedanya pesantren itu muridnya itu santri. Kalau di pendidikan dasar, peserta didik atau anak didik atau murid. Kalau sini santri. Menjadi anggota masyarakat yang muslim serta bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan lahir batin serta warga negara yang berpancasila. Nah, pesantren-pesantren sekarang sudah mendirikan pendidikan formal supaya secara formalitas diakui. Itu selain belajar nilai agama, kitab-kitab, ya, belajar juga pendidikan formal. Bahkan pesantren-pesantren modern, bahasanya sudah mulai dikembangkan bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa asing yang lain. Itu sudah dalam rangka mengantisipasi kehidupan bermasyarakat. Mendidik santri agar dapat menjadi manusia muslim selaku kader ulama. Mubalik, berjiwas. Jadi target dari pesantren itu melahirkan para ulama, mubalik, yang menyampaikan nilai-nilai Islam. Apakah semua lulusan pesantren akan begitu? Tidak. Sama, Anda misalnya kuliah di pendidikan matematika. Targetnya misalnya menjadi guru matematika. Semua menjadi guru matematika? Tidak. Ilmu yang ada di perkuliahan itu dibangun untuk membangun watak kita, untuk membangun kecerdasan kita. Ketika lulusan dari pendidikan matematika dia jadi usahawan, maka dia manajemen wirausahanya itu dari ilmu yang dibangun di perguruan tinggi. Kemudian menarik santai membantu mengingatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa. Para santri itu mencoba untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian ada juga pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kita punya keunggulan-keunggulan tertentu ya, mewujudkan pembelajaran yang unggul aspek budaya, nilai budaya itu kita sangat tinggi. Misalnya Sunda ada budaya-budaya yang positif, yang bagus, yang bisa membangun kehidupan mereka. Ini jangan dilupakan. Atau yang paling sederhana begini, orang yang ada di daerah pertanian, dia membangun penguatan pertanian. Orang yang ada di pantai, dia membangun
nilai-nilai bagaimana dia menjadi nelayan, pengusaha yang baik gitu. Karena kita punya potensi yang luar biasa. Orang yang ada di daerah pedalaman menjadi petani, menjadi penanam. Orang yang ada di kotaan, di perkotaan mereka membangun bagaimana dia bisa berbisnis, bisnis jasa dan segala macamnya. Dan ini yang dibangun berkaitan dengan keunggulan lokal. Kemudian kita juga di Indonesia juga merancang bagaimana anak-anak berbakat. Ya anak-anak yang dia begitu cepat gitu menangkap pengetahuan. Jadi ada nanti pendidikan anak-anak yang berbakat, kesamaan kesempatan. Jadi potensi yang dimiliki oleh orang itu berbeda. Ya, potensi yang dimiliki oleh orang itu beda. Kalau dia punya bakatnya misalnya dalam aspek olahraga dibangun. Ya, di negara-negara lain orang-orang yang ingin berprestasi dalam bidang olahraga bukan ujug-ujug gitu, dari mulai kecil. Anda tahu Valentino Rossi itu sejak 9 tahun dia naik motor. Itu para pesenam yang ada di Soviet, di China, di Amerika itu sejak kecil dia terus sudah. Ya. Jadi yang namanya Ronaldo itu tidak tiba-tiba jadi pemain sepak bola yang luar biasa. Dia butuh waktu berlatih. Nah, ini kemudian keterbakatan ini bisa Anda baca. Nah, kemudian pendidikan usia dini. Nah, pendidikan usia dini itu di kita ada hal yang paling mendasar. Pendidikan usia dini itu adalah sosialisasi, ya sosialisasi agar anak-anak yang dulunya hidup di rumah, kemudian dia bisa mengenal dunia yang lain, bersosialisasi di tempat yang berbeda dengan latar belakang ekonomi, budaya, sosial, latar belakang keluarga berbeda, mereka bersosialisasi untuk menanamkan nilai-nilai sosial dia, nilai pengetahuan dia, kesehatan dan segala macam. Itu di usia dini. Mereka, cuman sekarang ada orientasi yang berbeda. Para orang tua lebih suka anak usia dini itu bisa baca tulis sehingga bebannya menjadi lebih tinggi. Gitu. Padahal pada dasarnya bukan gitu. Mereka itu bersosialisasi untuk memahami kehidupan di masa yang akan datang. Ini perkuliahan hari ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti. Silahkan Anda bertanya kalau ada pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.